Coba bayangin ya, Anda lagi santai makan di restoran, terus tiba-tiba disodorin tagihan sebesar 25 juta rupiah. Wah, itu sih pasti langsung jantungan ya, lihat angkanya. Betul banget. Insting pertama Anda mungkin langsung marah dan mikir, gila, seporsi nasi goreng aja masa harganya semahal ini? Padahal, pas dicek lebih teliti, ternyata itu adalah tagihan catering untuk seluruh acara resepsi pernikahan. Saya paham nih arah pembicaraannya kemana. Ya, selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini adalah membedah fenomena yang persis kayak analogi tadi. Kita pakai sumber dari artikel kompas.com soal kehebohan anggaran renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur. Yang viral banget itu kan? Benar, di berbagai judul berita Anda pasti lihat angkanya fantastis banget, mencapai 25 miliar rupiah. Angka 25 miliar untuk satu rumah itu memang langsung bikin publik mikir yang enggak ya. Asumsinya pasti ini buat beli lantai marmer baru atau lampu kristal raksasa yang mewah gitu. Pasti mikirnya langsung ke arah sana sih. Padahal kenyataannya, kalau kita melihat klarifikasi dari PLT Kepala Biro Umum Setda Prof Kaltim, perbaikan bangunan utama rumah gubernurnya itu sendiri cuma menelan biaya sekitar 3 miliar rupiah. Tunggu sebentar. Kalau rumah utamanya cuma butuh 3 miliar, lalu sisa 22 miliarnya lari kemana? Nah, ini yang sering salah dipahami. Maksudnya, apa pihak birokrasi sengaja menggelembungkan dana gitu dengan dalih renovasi rumah dinas? Nggak seperti itu konsepnya. Disinilah kita harus paham mekanisme dokumen yang disebut RUP atau Rencana Umum Pengadaan. Oke, RUP ini cara kerjanya gimana? Jadi RUP ini bukan struk belanja yang berarti uang tunanya udah dicairkan, bukan sama sekali. RUP itu adalah pagu atau batas maksimal rencana anggaran selama 1 tahun penuh. Batas maksimal ya? Betul, dan ada semacam kerancuan sistemik di sini. Judul administratif di dokumen pengadaan itu seringkali tidak mencerminkan satu bangunan fisik tunggal aja. Angka 25 miliar itu sebenarnya mencakup 57 paket belanja. Wow, banyak juga ya? Iya, dan 57 paket itu semuanya dikelola di bawah satu payung administratif Biro Umum. Disinilah letak hal yang sangat menarik. Saya paham konsep batas maksimal anggaran itu, tapi tunggu, kalau ada 57 paket, apa aja sih isi dari keranjang belanja raksasa ini selain rumah gubernur tadi? Ini dia, Biro Umum itu sebenarnya beroperasi layaknya perusahaan manajemen properti gitu loh. Oh, jadi yang diurus bukan cuma rumah gubernur aja. Jelas bukan? Anggaran 25 miliar itu membiayai operasional dan pemeliharaan puluhan fasilitas publik di sekitarnya. Misalnya nih ya, mereka harus memelihara guest house yang punya 10 kamar VIP, Oke, itu pasti butuh dana lumayan. terus ada teater olah bebaya yang kapasitasnya 450 orang. Belum lagi ruang VIP di bandara, operasional gedung convention hall, sampai perawatan Masjid Nurul Mukminin dan Islamic Center Samarinda. Berarti ini tuh ibarat iuran pengelolaan lingkungan atau HOA fee gitu ya, tapi untuk satu kawasan distrik pemerintahan secara luas. Tepat sekali. Jadi bukan cuma buat memperbaiki rumah pribadi satu pejabat. Sistem penamaan anggarannya aja nih yang kayak memaksa semua fasilitas ini digabung di bawah satu judul, terus akhirnya memicu kemarahan publik. Oh, pengelompokan administratif dalam birokrasi memang seringkali menihilkan konteks aslinya. Padahal kalau kita bedah urgensi spesifik untuk rumah gubernurnya sendiri, kondisinya tuh jauh dari kata layak loh. Oh iya, emang separah apa rusaknya? Instalasi listrik utamanya itu sering mengalami gangguan dan sangat rawan. Terus jaringan pipa airnya bocor, bahkan pompa air sentralnya mati total. Ya ampun. Dengan gedung setua itu, kerusakan infrastruktur dasar memang nggak bisa dihindari sih. Dan kalau ditunda malah memicu biaya yang jauh lebih besar di kemudian hari. Terlebih lagi, cuaca ekstrim pada tahun 2025 lalu itu memicu kebocoran struktural yang parah pada atap pendopo Odah Etam. Cuaca ekstrem memang lagi parah-parahnya waktu itu. Benar, dan dampak paling parah dari cuaca tersebut sampai memicu banjir yang secara harfiah merendam area lantai 2 rumah dinas. Wah, kebanjiran sampai lantai 2. Iya, bayangkan saja. Makanya ini bukan lagi soal estetika ruangan atau gaya-gayaan, melainkan murni pemulihan pasca bencana dasar dan pemeliharaan keselamatan aset daerah.
Gila, kalau udah kebanjiran sampai lantai 2 sih, jelas bukan masalah yang bisa kelar dengan sekedar mengganti gorden ya. Jelas bukan? Jadi, apa arti semua ini? Buat Anda yang mendengarkan, kalau besok-besok melihat angka viral di media sosial, ini adalah gambaran nyata. Di balik satu angka raksasa yang memancing emosi Anda, biasanya ada puluhan deret spreadsheet yang ngurusin hal-hal mendasar kayak benerin pipa bocor dan mengatasi kerusakan akibat banjir di berbagai fasilitas publik. Tepat. Ini adalah pelajaran penting tentang literasi media, agar Anda tidak asal menghakimi dari judul saja. Namun, hal ini juga harus memunculkan satu pertanyaan penting nih. Pertanyaan apa tuh? Jika dokumen RUP tadi hanyalah batas maksimal rencana, nah berapa banyak dari 25 miliar itu yang pada akhirnya benar-benar akan dihabiskan di penghujung tahun nanti? Itu poin yang sangat valid. Dan yang lebih krusial lagi, setelah kehebohan beritanya mereda, bagaimana publik bisa melacak bukti pengeluaran aslinya setelah uang itu digunakan? Sekedar untuk memastikan bahwa tagihan catering miliaran ini memang dibelanjakan sesuai dengan porsi yang dijanjikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.